Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Miss Bella Stories. Jadi kali ini aku akan membahas tentang penyakit yang sedang banyak diderita oleh banyak orang di berbagai daerah. Apa itu? Kehilangan indera pencium dan pengecap, atau nggak bisa ngerasain apapun, nggak bisa mencium apapun. Apakah ada yang mengalami hal serupa? Kalau misalkan ada, kita akan membahas di video ini apa yang harus kamu lakukan. Apakah harus ke rumah sakit atau itu bisa disembuhkan di rumah? Tapi bagi yang belum subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video aku yang lainnya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi waktu itu beberapa minggu yang lalu, aku mengalami demam yang hebat. Kepala aku juga sakit yang luar biasa sakitnya. Badan juga terasa sangat nyeri, pegel yang amat hebat, membuat bener-bener yang kerasa sih tulang-tulang ini tuh kayak apa ya, bener-bener linu gitu. Saat itu aku sakit nggak sendiri, tapi sama anggota keluarga aku yang lainnya juga ada yang sakit. Nah, saat itu kita langsung yang, aduh, tenang dulu deh, enggak. Ini tuh aku masih bisa mencium bau, masih bisa ngerasain makanan. Kita tidak buru-buru langsung ke dokter karena memang aku tuh enggak yang sakit dikit langsung dokter gitu, enggak. Aku coba yang herbal dulu. Jadi waktu itu aku nge-uap badan aku, kalau kata Sundanya itu lehang. Jadi aku pakai ramuan, segala macam ramuan di situ. Kalau misalkan pengen tahu ramuannya apa, nanti boleh komen di bawah ya, nanti aku jawab ramuannya apa aja. Dan setelah itu aku rasain badan aku tuh udah agak mulai enak setelah diuap itu. Begitupun anggota keluarga aku itu yang lain juga sama diuap, bareng-bareng diuap. Setelah melakukan uap itu udah agak enak sih badannya, tapi itu hanya berjalan sebentar. Kemudian tumbenglah lagi kita, sakit kepala yang sangat berat lagi lah kita, badan juga nyeri banget. Kita saling pijitin gitu ya, satu sama lain gantian, karena memang dua-duanya juga sama-sama sakit, tapi kita tidak mau melibatkan orang lain saat itu. Kita langsung isolasi, rumah sendiri lah, kita kan lagi sakit dan tidak mau menularkan penyakit ke orang terdekat kita. Kita belum tahu itu COVID atau bukan, tapi sakit apapun itu kan nggak mau juga sampai menularkan ke anggota keluarga yang lain. Jadi kalau sakit ya udahlah, kalau misalkan bisa masih bisa sendiri, dan sudah sendiri, jangan terlalu melibatkan banyak orang. Nah, setelah semua gejala itu terjadi dengan hebat, aku cuma bisa rebahan aja, tidur, istirahat. Aku menambah jam tidur aku untuk memulihkan stamina aku. Dan juga tidak lupa aku mengkonsumsi banyak vitamin C. Aku juga mengkonsumsi susu, makan sayur, makan buah juga. Kemudian beberapa hari setelah aku sakit itu, si rasa itu mulai nggak enak. Si bibir aku tuh mulai ngerasanya pahit aja. Tapi masih ada rasa lain yang aku rasain, yaitu manis dan asin. Kalau kayak asem, terus pedas, sambal, cengek itu aku udah nggak bisa. Nah, aku tuh ngerasainnya yang asin. Kalau itu juga yang strong taste. Kalau dikasih bumbunya itu, asinnya itu hambar-hambar, samar-samar sedikit, itu tuh nggak kerasa. Kalau misalkan strong taste barulah kerasa. Beberapa hari setelahnya, ketika aku lagi masak kok nggak ada baunya, dan aku coba lagi untuk menghirup dari dekat, yang sebetulnya kemarinnya itu aku mencium si bahan makanan itu benar-benar yang strong gitu sih smellnya. Tapi pas aku cium kembali itu nggak ada tercium sedikit pun. Aku mulai panik dong. Aku mencoba untuk mencium kayu putih, itu juga enggak. Aku semprot parfum sebanyak mungkin, itu tidak ada sedikit pun aku mencium bebauan apapun. Mau yang bau, mau yang wangi, itu semuanya nggak ada. Benar-benar tidak ada bau. Aku tidak merasakan, aku tidak bisa mencium bau apapun itu. Mulai paniklah, aku berpikir COVID nih, kena nih gitu. Tapi saat itu karena si demam aku, sakit kepala aku juga udah mulai membaik, kondisi badan aku juga udah mulai fit ya, aku juga udah mulai enakan. Hanya indera penciuman aku saja yang membuat aku panik. Kemudian aku memutuskan untuk udah deh, tunggu dulu, aku mau sembuhin dulu ini si indera penciumannya. Aku mau coba dengan menggunakan herbal dulu. Jadi waktu itu aku langsung berpikir untuk udah deh, aku mau pakai herbal dulu. Jika kalian pun ada yang berpikiran sama seperti aku, jadi nggak mau langsung ke dokter, pengen mencoba dulu di rumah, pastikan kondisi kalian itu sudah stabil, kesehatan kalian juga udah, badan kalian juga udah nggak terlalu sakit gitu ya, jadi yang bukan parah banget, atau kalian tidak punya penyakit bawaan seperti diabetes dan yang lainnya yang akan parah jika terkena COVID. Oke lah, boleh cara ini kalian pakai. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai penyakit bawaan ataupun gejalanya yang parah, aku sarankan kalian segera menghubungi pihak rumah sakit atau medis yang bisa menangani kasus kalian. Jadi untuk kalian yang sama seperti aku kasusnya, saat itu udah enggak terlalu yang parah banget, hanya penciuman kalian yang terganggu gitu, kalian bisa lakukan cara ini untuk mengembalikan penciuman kalian agar bisa normal kembali. Yang harus kalian lakukan adalah, pertama itu jangan panik. Gak usah kalian terlalu yang berpikir bahwa wah COVID nih, wah
akhir dari semuanya nih. Enggak, COVID itu bisa sembuh, dan yang paling penting itu belum tentu yakin COVID gitu. Jadi harus berpikir positif agar kalian tidak panik, tidak stres, yang malah akan menurunkan imun kalian, yang akan membuat kalian jadinya down. Kalian harus kuat, kalian harus percaya bahwa kalian itu akan sembuh. Kemudian setelah itu, pastikan kalian harus isolasi mandiri. Jangan dulu kesana kemari, jangan dulu berinteraksi dengan banyak orang, dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan sekitar. Diam dulu di rumah, kalian bilang sama anggota keluarga bahwa kalian ingin isolasi mandiri, ceritakan keadaan kalian, dan nanti minta untuk disuplai kebutuhan kalian oleh anggota keluarga yang lain. Kemudian setelah itu, di pagi hari pastikan kalian berjemur setengah jam lah ya. Pada saat mataharinya emang udah bener-bener anget gitu di badan. Jadi jangan yang mataharinya masih ngumpet, kalian udah berjemur. Mengkonsumsi vitamin C lebih banyak lagi. Seperti banyak lah ya vitamin C atau minuman UC 1000 itu aku rekomendasikan, karena yang aku rasa ketika aku sudah minum itu, aku merasa lebih enak lagi, lebih fresh lagi si badan aku. Konsumsi obat-obatan yang kalian butuhkan sesuai dengan apa yang kalian derita saat itu. Kalau misalkan flu, ya minum obat flu. Kalian panas, ya minum paracetamol gitu. Itu yang aku lakukan. Dan alhamdulillah, apa yang aku keluhkan setelah aku mengkonsumsi obat-obatan itu, mulailah sedikit demi sedikit membaik kondisi badan aku, selain dari penciuman aku. Untuk penciuman aku mengembalikannya dengan cara merangsang si penciuman aku agar bisa kembali. Aku nggak yang, aduh hilang nih, nggak ada nih, ya udah biarin aja nanti juga balik lagi. Nggak kayak gitu. Mungkin ya bisa balik lagi, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi karena aku tidak nyaman dengan keadaan aku, maka aku lakukan kayak rangsangan agar si indera penciuman aku itu bisa kembali secepatnya. Yaitu aku dengan menggunakan air panas. Setelah air panas itu benar-benar panas ya, aku ke dalam baskom, aku masukkan beberapa tetes kayu putih. Setelah itu aku hirup. Dan kalau bisa kalian tutup si wajah kalian, si airnya dalam keadaan tertutup oleh aku ya, kain atau selimut, handuk juga. Yang pasti itu udaranya nggak akan keluar, tapi langsung akan masuk ke wajah dan hidung kalian. Setelah itu kalian juga bisa menggunakan masker yang ditetesi dulu oleh kayu putih agar kalian bisa langsung gitu tarik napas dalam-dalam, walaupun udah nggak kecium apapun, iya biarin. Lama-lama sedikit demi sedikit itu penciuman kalian akan kembali, yakinlah. Setelah itu mengkonsumsi kelapa hijau yang kayak gini nih gambarnya. Kalau misalkan nggak nemu kelapa hijau yang bener-bener kelapa hijau asli, dawegan juga atau kelapa muda juga nggak apa-apa, it's okay. Aku mengkonsumsi itu. Kemudian jeruk nipis juga aku konsumsi. Selain itu aku juga melakukan uap dengan menggunakan bawang merah. Itu jadi bawang merahnya aku iris-iris, aku iris tipis, aku potong manis, kemudian masukkan ke dalam si air itu. Kemudian aku tutup ya sama kayak tadi di uap gitu. Dan yang penting lagi adalah kalian saat sakit stop dulu berita tentang corona. Bener deh, kalau kalian pengen sembuh stop dulu berita tentang corona. Itu bakal bikin kalian pusing, stres, dan itu gak membantu kalian pada saat itu, karena akan menurunkan imun kalian. Kalian harus tetap aware terhadap corona karena corona ini ada, tapi tidak juga pada saat sakit kalian terus melihat berita meninggalnya sekian, yang positif sekian. Itu akan menurunkan imunitas tubuh kalian. Buat dulu diri kalian sehat, buat dulu diri kalian kuat, naikkan imun kalian, baru boleh lihat lagi sewajarnya saja. Gak usah terlalu baper, gak usah terlalu yang diambil, waduh corona nih banyak nih. Selama kita menjalankan prokes dari pemerintah, kita juga menjaga daya tahan tubuh kita, menguatkan imun kita, makan yang banyak, yang sehat, kemudian vitamin, buah-buahan, sayur. Dan yang pasti jangan dulu deh kemana-mana kalau misalkan gak penting-penting banget. Dengan cara itu merangsang si penciuman aku dengan menggunakan kayu putih dan segala macam yang aku jelasin tadi, itu alhamdulillah dalam beberapa hari penciuman aku mulai kembali sedikit demi sedikit. Tapi lama-lama bukan menjadi bukit, tapi lama-lama jadi normal si penciumannya. Akhirnya sekarang aku bisa mencium lagi, bisa merasakan rasa apapun juga, rasa pedas, rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa kecut, apapun juga bisa aku rasakan dengan sangat nyaman. Dan tips dari aku, ketika kalian mulai merasa pahit dalam lidah kalian dan tidak nafsu makannya turun, jangan kalian manjakan lidah kalian dan ngegugu apa yang kalian rasa gitu. Pahit, gak mau makan deh, jangan kayak gitu. Lawan perasaan itu. Jadi walaupun udah gak enak makan, tetap makan biar si imunnya juga naik, gak makin turun gitu. Jadi sakitnya gak lama, lemesnya gak lama. Semakin cepat kalian sembuh, semakin cepat juga si penciuman kalian kembali. Semakin banyak makanan sehat yang kalian makan, semakin cepat proses penyembuhannya. Aku tuh tahu bahwa ini tuh bukan corona, karena saat itu pas di rapid juga hasilnya tuh nggak reaktif gitu. Jadi buat kalian semua yang sedang mengalami ini,
Aku sarankan kalian untuk tetap tenang, berpikir positif, tetap bahagia, tetap ceria, makan yang banyak, konsumsi buah, vitamin, sayur, tetap nonton yang enak-enak, yang membahagiakan, yang seru-seru, lakukan aktivitas yang menyenangkan buat kalian, stop dulu baca atau nonton yang membuat kalian stres. Salam sehat, semoga semuanya yang lagi sakit pada sehat semua.